Terima kasih Anda masih bersama kami di Dua Arah. Mas Yakub, jadi merujuk dari pernyataan terakhirnya Pak Jokowi di Barreskrim, saya merasa kasihan. Tapi ini udah keterlaluan. Jadi pertanyaannya, Pak Jokowi jadi nggak memidanakan Mas Roy? Ya sampai sekarang sih kami masih pada prinsipnya kami, Mbak. Jadi belum ada rencana kami untuk mencabut laporan apapun. Karena kan ada dua perkara ya, Mbak. Yang pertama kemarin Barreskrim, di mana Pak Jokowi dituduh ijazah palsu. Kemudian sekarang sudah dihentikan, walaupun sudah bertahun-tahun ini sebenarnya kan Pak Jokowi tidak melakukan apa-apa dan diserang terus, dituduh terus tidak melakukan apa-apa. Sekarang Pak Jokowi kemarin melaporkan ke Polda menggunakan hak hukumnya loh. Dan sekarang ada lagi narasi seakan-akan kok mengkriminalisasi, itu kami sayangkan juga. Bayangkan aja loh, yang melapor duluan siapa? Melapor duluan mereka. Sekarang Pak Jokowi melapor, dibilang kriminalisasi. Kalau mau kriminalisasi berarti kan yang melapor duluan yang kriminalisasi. Ditudingnya kan, katanya malah dikriminal. Tapi bentar Mbak, karena itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi selama ini kan diam saja. Bertahun-tahun dituduh ijazah palsu, diam. Sekarang menggunakan hak hukumnya dikatakan kriminalisasi. Jadi kan agak lucu. Jadi tapi ya masyarakat mungkin bisa menilai kalau itu. Nah, katanya nggak lucu. Enggak, jelas banget. Artinya gini loh. Oke lah, pasal 310, 311 itu pencemaran baik atau fitnah, kemudian 27A ya. Itu mungkin masih bisa, itu debatable. Tapi dipakainya pasal 32 dan 35, saya berulang kali mengatakan 32 dan 35 itu pasal untuk ketika Undang-Undang ITE itu dulu dibuat, dan saya termasuk salah satu perancang Undang-Undang ITE, saya membuat naskah akademiknya. Itu tujuannya bukan untuk mempidanakan orang, itu tujuannya untuk kalau ada orang melakukan transaksi elektronik dengan alat bukti yang palsu, maka ada transmisi elektronik, ada mengubah, itu kemudian dia dipidana dengan 32. Atau membuat sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Dan itu yang dibahayanya, ancaman hukumannya kan tinggi banget, ada 8 tahun dan 12 tahun. Tapi menarik tadi yang katakan Prof ya, bahwa dengan adanya aturan MK yang baru, bahwa yang namanya pejabat negara, yaitu kemudian tidak lagi bisa menggunakan pasal 27A, itu menarik. Pak Jokowi itu sekarang adalah Dewan Pengarah di Danantara, pakai uang rakyat juga gajinya, gitu. Dan dia tidak boleh sebenarnya menggunakan pasal itu karena bukan sebagai rakyat biasa lagi. Jadi ini memang benar banget ya, seorang yang masih pejabat negara mempidanakan rakyatnya. Nah itu sebentar, itu saya harus klarifikasi dulu. Di situ bahwa Pak Jokowi dibilang seakan-akan adalah pejabat negara sebagaimana dalam putusan MK itu. Mas? Nah itu salah, itu saya sebutkan salah besar ya. Karena contoh Dewan Pengarah Danantara, ada Ray Dalio di situ. Jadi Ray Dalio pejabat negara Indonesia, Mas? Loh bukan, kalau itu kan dia orang asing. Ya bukan, itu kan itu ada keputusan resminya. Seorang Indonesia, Pak Jokowi itu warga negara Indonesia atau enggak? Pak Jokowi itu warga negara Indonesia atau tidak? Jadi ada caveatnya di situ gitu ya. Jangan dibelokkan. Enggak, Pak dan tentu Jokowi ya sudah bukan warga negara harus Indonesia. saya klarifikasi juga Mbak Audrey bahwa putusan MK-nya kalau dibaca dengan betul